Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan sedikit membreakdown tentang promotion video singkat dari anime Kage no Jinchurikusa ni Naritakute yang telah dirilis oleh channel YouTube resmi Kadokawa pada tanggal 27 Oktober yang lalu. Pada dasarnya, anime ini merupakan anime isekai dengan unsur komedi yang cukup ngehack ya, dimana akan selalu ada terjadi kesalahpahaman antara sang MC dengan karakter pendukungnya, dan bahkan dengan villain dari alur ceritanya. Namun, setelah gue melihat promotion video yang dirilis ini, gue pun mulai memiliki firasat kalau nantinya anime ini akan lebih menyorot ke arah actionnya daripada komedi yang ngehack itu. Oke, kita mulai bahas dari background musik dalam PV ini terlebih dahulu. Kalau kalian notice sebenarnya, background musik suatu PV itu bisa menjadi sebuah spoiler berat untuk jalan cerita dalam suatu anime nantinya. Untuk sebagai contoh, kita ambil dari PV anime Mushoku Tensei, yang mana dalam awal PV itu memainkan sebuah musik yang damai dan menyayat hati penontonnya mengenai kisah yang akan dialami sang MC. Dan ketika menginjak pertengahan video, musik itu pun berubah menjadi musik petualangan, namun memiliki kesan suram yang menggambarkan ada banyak plot twist dalam anime tersebut. Nah, sekarang kita coba perhatikan background musik dari PV Kage no Jinchurikusa ini, di mana awalnya PV itu dimulai dari background musik yang seakan-akan penuh dengan ketegangan alur cerita yang akan terjadi dalam anime ini. Dan di sini juga terdapat sebuah scene yang menampilkan sang MC yang sedang memakai pakaian serba hitam dan sedang berjalan di suatu gang. Dan terdapat juga kata-kata special report ketika background musik pertama dimainkan. Hal ini menandakan bahwa nantinya sang MC itu akan bergerak di dalam sebuah organisasi yang tidak terlalu terekspos dalam dunia dan akan selalu bergerak di dalam bayang-bayang. Dan seperti yang kita tahu, kalau organisasi itu adalah Shadow Garden. Setelah itu, background musik dari PV itu pun mulai berubah dan menampilkan sebuah scene tentang keadaan kota yang akan ditinggali oleh sang MC. Kita juga dapat melihat bahwa nantinya sang MC akan tinggal di sebuah kota zaman abad pertengahan, di mana masih ada kereta kuda dan masyarakat yang masih memakai baju khas abad pertengahan. Di sini kita juga diberitahu kalau sang MC itu akan hidup di zaman yang masih belum maju. Jika dilihat baik-baik, ada seseorang yang bertugas untuk menjadi rambu-rambu lalu lintas yang menandakan ada sebuah kereta yang akan lewat di sana. Setelah itu, scene pun beralih ke animasi pertarungan yang ada di dalam anime ini nantinya, di mana sang MC kita menggunakan pedangnya untuk menebas dan mengeluarkan kekuatan sihir yang dimilikinya, sampai tangan seekor monster yang nantinya akan dilawan oleh sang MC. Nah, menurut kemungkinan gue sih, scene ini merujuk kepada chapter 2 sampai 6 dari manganya, di mana sang MC dan organisasi gelapnya akan melakukan misi penyelamatan kakak sang MC yang bernama Claire ketika ia diculik untuk dijadikan bahan eksperimen oleh villain yang ada di dalam anime ini nantinya. Dalam PV ini juga kita diperlihatkan aksi sang MC mengeluarkan sihir terbaik yang dinamakan I Am Atomic. Lalu PV ini juga pun ditutup dengan aksi sang MC yang melesat ke arah depan dengan mata merahnya. Secara keseluruhan, gue sih nggak terlalu memusingkan tentang animasi, karena memang kalau di-rate dari PV-nya ya animasi pertarungan ataupun penggunaan sihir dari anime ini ya cukup keren sih menurut gue. Jadi gue nggak akan terlalu berkomentar banyak mengenai animasinya. Tapi yang gue heranin kenapa dalam PV ini cuma ditampilkan karakter sheet aja ya. Nah, mungkin aja maksud dari studionya itu ingin menyiratkan kepada penonton kalau fokus dari anime ini adalah perjalanan hidup sang MC di dunia isekai. Dan gue juga punya firasat saat baca LN-nya itu, kalau cerita dalam anime ini nantinya akan berfokus kepada biografi sang MC yang bernama Shin Kageno, di mana ia akan terakhir kembali dalam isekai, lalu mulai beranjak dewasa, kemudian menjadi remaja, juga sekaligus menjadi bos dari organisasi dalam bayang-bayang. Dan mungkin saja di akhir LN-nya nanti kita akan diperlihatkan akhir dari petualangan yang dilakukan oleh Shin Kageno hingga ia meninggal. Tapi setidaknya gue ini berharap banget kalau ada salah satu karakter lagi yang ditampilkan selain Shin. Entah itu Rose, Alpha, atau bahkan villain seperti Olba. Namun terlepas dari itu semua, gue tetap menunggu penayangan dari anime ini. Karena memang ceritanya itu sangat worth it banget untuk ditunggu.
Dan gue juga berharap nantinya nggak akan ada pemotongan cerita yang berlebihan setelah animenya resmi dirilis. Oke, sekarang mari kita bahas tentang pertanyaan yang sering kalian tanyakan di kolom komentar ya. Bang, Kage no Jitsurokusa ini diadaptasinya dari LN atau WN ya? Untuk pertanyaan ini gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau cerita dalam WN itu biasanya nggak terstruktur teman-teman. Jadi cerita di WN itu beneran nggak terstruktur dengan rapi, cuman asal kayak menulis blog aja gitu. Sedangkan kalau LN itu biasanya terstruktur dengan rapi. Dan pastinya ceritanya itu lebih lengkap daripada WN. Ya karena memang kalau LN itu biasanya kan udah punya penerbit resmi gitu. Dan juga udah dicetak dalam bentuk fisik. Kecuali ya LN-LN yang kalian bisa temui di website yang ilegal gitulah. Tapi kalau yang beneran resmi yang legal itu, emang LN itu harusnya dalam bentuk fisik ya teman-teman, dalam bentuk buku seperti itu. Jadi buat yang nanya diadaptasinya dari mana? Ya kemungkinan besar ya dari LN. Dan buat yang nanya beda nggak sih cerita LN dan WN itu? Nah sebenarnya nggak terlalu beda teman-teman. Dari yang gue lihat sendiri memang kalau cerita di WNKG itu masih kurang lengkap ya. Dan kurang terstruktur juga, jadi masih ada cerita yang terpotong-potong gitu, ataupun cerita yang terskip dari LN-nya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih, nanti adaptasi anime juga memiliki cerita original yang berbeda dari LN-nya. Jadi mari kita bersabar dan menunggu informasi selanjutnya aja, karena memang belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Bang, mungkin gak sih diadaptasi dari manga? Nah, gue cuma mau bilang kalau cerita dalam LN itu hampir sama persis dengan manga di Kage no Jitsurokusa teman-teman. Karena memang kalau manganya itu pasti ngikutin cerita dari LN-nya. Gue juga udah baca 35 chapter terakhir manga yang udah resmi rilis gitu dan sempat membandingkan sama LN-nya. Ya, hasilnya bener-bener mirip. Palingan pun kalau ada adegan yang terskip itu cuman adegan minor aja gitu. Jadi adegan minor di LN itu pasti terskip di manganya. Tapi itu nggak pernah mempengaruhi ceritanya banget kok. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasan kemungkinan bakal sampai mana ceritanya akan diadaptasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, gue itu cuma mau mengeneralisir saja ya teman-teman. Kalau kita melihat dari beberapa anime yang sudah diadaptasi, kemungkinan besar anime ini akan mengadaptasi 30-an chapter dari manganya atau 2 volume dari LN ya. Jadi ya kemungkinan besar anime ini akan mengadaptasi sampai arc Lawless City, di mana nantinya Seido akan melawan Queen of Blood Elizabeth. Tapi ini masih kemungkinan dari gue aja teman-teman, dan bisa jadi omongan gue ini salah. Jadi omongan gue ini jangan langsung diterima begitu aja, tapi harus kalian pikirkan baik-baik juga teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu dari gue kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng dengan yang lainnya. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.